Shalom Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Saya undang saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Kita mau tinggikan Dia. Allah yang luar biasa. Haleluya. Dengan segenap hati kita mau katakan, ku bersyukur selalu. Haleluya, Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, dengan segenap hati kita mau bersama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Dia, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. ku bersyukur padamu Tuhan Atas kasih-Mu kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kekuatan Tuhan. Dan hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau bermazmur sebab Engkau Allah yang Maha Kudus. Sebab Engkau Allah kebenaran kami. Dan hanya padamu Tuhan kami percaya. padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Dengan segenap hati katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi,
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan pujian kami sebab Engkau sudah menyatakan kasih-Mu buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Penyertaan-Mu senantiasa bersama kami. Sore hari ini kami terus bersyukur kepadamu sebab kasih-Mu terus boleh kami rasakan melalui kesehatan yang kami terima, melalui setiap pertolongan yang Tuhan beri, melalui setiap jalan keluar yang Tuhan sediakan buat setiap pergumulan kami. Dan sore hari ini kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Bapa dalam surga, sore hari ini kami siap memuji menyembah Engkau. Sore hari ini kami siap untuk menaikkan pujian syukur kami. Sebab kami mengalami dan menerima kasih-Mu itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, biar kuasa roh pujian penyembahan-Mu turun atas setiap kami. Seperti janji firman-Mu bahwa Engkau bertata di atas pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita tetap mau menyembah Tuhan, Dia Allah yang luar biasa. Di hadapan kemegahannya kita mau berkata Tuhan itu baik buat setiap kita. Haleluya. Dengan segenap hati di hadapan kemegahan kita mau datang menyembah Dia. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Membawa apa saudara? Membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kita katakan pujian ini dengan segenap hati kita, bahwa di hadapan kemegahan-Nya kita mau datang untuk menyembah Dia, Allah yang luar biasa. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Bawa apa saudara? Membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Angkat tangan kita bersama-sama. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik. Katakan teramat baik, teramat baik. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, Dia yang baik. Tiada berkesudahan kasih-Nya bagi setiap hidup kita. Kita mau siapkan hidup kita untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus.
siapkan hati kita, biarkan firman Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. bukan menyerah. Kau menguatkan dan perlindungan bagiku. Pertolongan Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Saudari Tanti akan berdoa buat firman Tuhan. Engkau yang kami nantikan Tuhan, yang sanggup memberikan pertolongan bagi setiap kami. Dan firman-Mu itu yang akan menguatkan setiap hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu, kami rindu Engkau kuatkan hati kami melalui firman-Mu yang sebentar akan hamba-Mu sampaikan. Kiranya Tuhan, firman-Mu itu akan memegang setiap kami, firman-Mu itu akan menuntun setiap kami, sehingga kami bisa kuat, sehingga kami bisa tetap teguh berdiri di dalam iman yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore ini kita ketemu lagi dalam ibadah minggu ini. Tema firman Tuhan sore ini temanya adalah kejadian-kejadian yang terjadi di akhir zaman. Kita akan melihat dalam Alkitab tentang kejadian-kejadian yang terjadi di akhir zaman. Ketika topik judul ini dibicarakan, mungkin Anda semua berpikir mungkin akan berbicara tentang gempa bumi, mungkin akan bicara tentang bencana alam, kelaparan, wabah, sakit, penyakit, dan yang lain-lain. Memang itu semua akan terjadi. Merupakan tanda-tanda yang akan terjadi pada akhir zaman yang dialami oleh dunia ini. Tapi buat saudara dan saya sebagai orang Kristen, yang penting hidup kita serius sama Tuhan. Semua yang kejadian tadi, gempa bumi, kelaparan, sakit penyakit, bencana alam, kita tidak perlu takut.
Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, sore ini saya tidak akan mengajak saudara mempelajari kejadian yang terjadi di dunia ini seperti bencana alam, wabah, penyakit, dan yang lain itu. Saya tidak akan membahas soal itu. Karena buat orang Kristen kita tidak akan takut dengan masalah itu ketika hidup kita benar. Tapi sore ini saya akan mengajak saudara melihat tentang kejadian yang akan terjadi di dalam kalangan gereja. Dalam kalangan hidup kekristenan ini. Apa saja yang akan terjadi? Kita baca di Daniel 12 ayat 10. Ya, Daniel 12 ayat 9 dan 10. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi berdasarkan ayat 9, hal-hal ini akan terjadi di akhir zaman. Ya, dan saya akan mengajak saudara mempelajari yang terjadi dalam kalangan gereja, dalam kalangan kehidupan orang Kristen. Itu ayat 10. Ya, ada 3 hal yang disampaikan di sini. Dalam kalangan kekristenan akan terjadi 1, disucikan. 2, dimurnikan. Dan yang 3, akan diuji. Iya, 3 hal ini yang akan terjadi dalam kalangan gereja atau orang percaya. Sekali lagi kejadian di luar seperti bencana, kelaparan, wabah dan yang lain-lain itu memang akan terjadi. Tapi buat orang Kristen kita tidak terlalu pusing dengan semuanya itu. Yang penting hidup kita benar, kita pasti terpelihara. Jadi sore ini khusus kita mempelajari apa yang akan terjadi dalam kalangan gereja. Pertama, gereja umat Tuhan akan mengalami 1, disucikan. Berbicara tentang penyucian dalam gereja, saat Yesus ada melayani di muka bumi ini, Yesus melakukan 2 kali penyucian dalam bait Allah. Bait Allah menurut suratan Korintus itu bicara tentang kehidupan kekristenan. Kalau Yesus menyucikan bait Allah dalam pengertian rohani, penyucian dalam kehidupan anak-anak Tuhan. 2 kali penyucian terjadi waktu Yesus ada di muka bumi. Yang pertama adalah awal pelayanan Yesus. Awal pelayanan Yesus dicatat oleh Yohanes pasal 2. Catat saja, tidak usah dibaca karena itu terlalu panjang. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 21. Penyucian dalam bait Allah yang dilakukan oleh Yesus. Waktu itu Yesus membalikkan meja penukar uang, melepaskan domba-domba, ya, sapi, burung dara. Yesus mengambil cemeti dan Yesus mengatakan, bukankah rumahku sebagai rumah doa, kenapa kau jadikan gua sarang penyamun? Yesus marah sekali. Ini terjadi awal pelayanan Yesus. Dicatat oleh Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 21. Sedangkan penyucian yang kedua itu dicatat oleh beberapa Injil. Di antaranya Matius 21 ayat 12-13.
Markus juga ada mencatat itu. Jadi ingat saudara, bicara tentang penyucian, saat Yesus melayani di muka bumi, 2 kali penyucian di bait Allah terjadi. Satu awal pelayanan Yesus yang khusus dicatat oleh Yohanes pasal 2 ayat 13-21. Penyucian yang kedua terjadi pada akhir pelayanan Yesus. Itu dicatat oleh Matius 21 ayat 12-13, oleh Markus dan yang lain itu mencatat itu, penyucian yang kedua. Apa artinya? Penyucian pada awal pelayanan Yesus itu berbicara menggambarkan tentang penyucian dalam gereja yang mula-mula. Awal pelayanan Yesus itu bicara tentang penyucian gereja mula-mula. Itu yang dicatat oleh Kisah Rasul pasal 5. Khususnya ayat 1-11. Di Kisah Rasul 5 ayat 1-11 itu membahas tentang Ananias dan Safira yang menipu di dalam gereja. Ya, waktu itu dikatakan bahwa Roh Allah bekerja luar biasa dan banyak orang menjual rumahnya, tanahnya, dipersembahkan kepada Tuhan untuk pelayanan. Rupanya Ananias Safira ini terinspirasi kejadian ini. Dia melihat kanan kirinya berbuat begitu. Dia terinspirasi, dia ingin berbuat itu. Tapi sekali lagi, dasarnya bukan kasih. Dasarnya mungkin kalau saya enggak berbuat gitu ya malu juga ya. Tetangga sekitar itu yang lebih miskin saja berbuat, kok saya enggak. Jadi dia terinspirasi itu. Dia langsung ngomong, ya saya juga akan korban. Korban apa? Itu tanah saya yang di sana itu mau saya jual, hasilnya akan saya persembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin si Ananias berpikir, tanah yang sebelah sana itu tanah yang tidak strategis. Tentunya kalau dijual pun harganya murah. Tidak apa-apa ya, Bu, tidak apa-apa ya Mami. Dipersembahkan buat Tuhannya, wong itu tanah murahan kok. Rupanya ketika setelah dijual, kok harganya lakunya wow. Sehingga dia mulai ngomong sama istrinya, wah gak nyangka ya, kok ini lakunya begitu gede ya. Sayang kan kalau dipersembahkan semua, bawa saja separuh. Om Petrus, Pak Petrus mungkin nggak tahu, dia nggak ngerti pasaran tanah kok. Apalagi tanah itu kan perkiraannya itu murah. Ini laku mahal, dibawa separuh aja sudah pasti nggak tahu. Nah akhirnya sepakat mempersembahkan separuh. Padahal dia sudah berjanji untuk menyerahkan semua. Apa yang terjadi ketika Ananias ke bait Allah, Petrus sudah mengatakan, dia tanya, benarkah ini harga dari seluruh penjualan tanahmu? Sebelum kau jual itu milikmu dan setelah kau jual harganya pun di tanganmu. Jangan sepakat, jangan kau mendustai Roh Kudus. Si Petrus tetap ngeyel, si Ananias tetap ngeyel. Dia bilang benar ini sudah 100% dari penjualan tanah. Bek, mati saudara. Istrinya di rumah tunggu kok lama enggak datang ya. Mungkin karena bawa duit banyak, dia disambut, disayang-sayang sama orang-orang. Dia ngobrol. Ayo saya susul. Ketika nyusul, Petrus sudah ngomong,
Jangan kamu sepakat mendustai Roh Kudus. Benarkah itu sudah semua dari hasil penjualan tanahmu? Ingat, orang yang menggotong suamimu siap akan menggotong engkau kalau engkau berdusta. Istrinya enggak tahu apa yang sudah terjadi, dia ngeyel karena tadinya sudah sepakat. Nanti kalau ditanya ngomongnya gini ya, dia tetap ngeyel, ya betul itu semua. Bek, matilah istrinya. Jadi suami istri mati di dalam bait Allah. Kenapa? Penyucian terjadi di dalam gereja Tuhan. Sejak itu kabar tersiar kemana-mana, membuat takut akan Allah menghampiri semua orang. Sehingga orang tidak berani main-main dalam gereja. Sekarang ini banyak orang Kristen main ngapusi, malah korupsi, ya, menipu dan sebagainya. Dan itu bisa terjadi di dalam gereja. Ya, karena sekarang zaman anugerah, pikir enggak ada seperti yang terjadi tempo dulu. Tapi ingat, semua pelanggaran tetap dicatat sama Tuhan. Jadi penyucian yang terjadi 2 kali itu menggambarkan penyucian yang terjadi ya, awal pelayanan Yesus itu gambaran gereja mula-mula dan akhir pelayanan Yesus itu gambaran dari yang terjadi di akhir zaman. Terjadi di akhir zaman dicatat oleh Wahyu 22 ayat 11. Coba tolong dibacakan. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, akhir zaman akan ada penyucian sehingga yang benar tambah benar. Tapi di satu sisi yang jahat akan tambah jahat. Orang Kristen akhir zaman berdiri di persimpangan jalan. Yang benar tambah benar, yang jahat tambah jahat, yang suci tambah suci, yang najis tambah najis. Saudara berada di pihak mana? Ketika engkau berdiri di sisi yang jahat, engkau akan tambah jahat. Tapi sebaliknya, kalau engkau cenderung berdiri di sisi yang suci tambah suci, Roh Tuhan akan membawa engkau kepada kekudusan, kesucian yang akhirnya pada klimaksnya seperti Tuhan Yesus Kristus. Bicara tentang penyucian, Tuhan Yesus ngomong di Yohanes 15 ayat 2, coba tolong dibaca. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tujuan dari penyucian, supaya makin banyak berbuah. Jadi kalau orang Kristen mengalami penyucian, tujuannya supaya kita bisa berbuah. Supaya hidup ini ada gunanya. Hidup ini bisa mempermuliakan Tuhan. Karena jika satu pohon itu mengeluarkan buah yang lebat, itu akan mempermuliakan Tuhan. Itu Yohanes 15 ayat 8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ketika kekristenan itu mengeluarkan buah yang banyak, itu mempermuliakan Tuhan. Tujuan penyucian adalah supaya kita bisa berbuah banyak. Dengan kita berbuah banyak, kita bisa mempermuliakan Tuhan. Tapi ingat, dalam masa penyucian secara daging itu sakit sudah. Lihat saja itu pohon yang dibersihkan. Pohon supaya makin berbuah, mungkin kalau ada benalunya, kemaduannya harus dikupas. Kalau perlu dikerat. Ya ketika kemaduan benalu itu dicabut,
kulit pohon itu ikut tercabut. Saya lihat Kabupaten Temanggung itu terkenal pohon kelengkeng yang buahnya manis. Ya, kelengkeng yang lain tidak ada yang manis seperti kelengkeng di Kabupaten Temanggung. Dan untuk berbuah lebat, buah pohon kelengkeng itu dibersihkan. Saya lihat sering dikeroki. Kerok itu kulitnya. Saya kalau masuk angin, kalau terpaksa saya mau digeroki. Tapi kalau enggak terpaksa saya enggak mau. Kenapa? Sakit. Kira-kira pohon itu ketika dibersihkan, dikerok itu sakit. Saking dia tidak bisa ngomong. Jadi bicara tentang penyucian itu secara daging itu sakit. Mungkin kalau pohon itu bisa bicara, dia bilang, Pak, kebun tolong jangan keras-keras, jangan terlalu dalam, ini sakit. Tapi Pak kebun bilang, diam sajalah. Aku melakukan ini untuk kebaikan, supaya engkau bisa berbuah dan mempermuliakan Tuhan. Ini yang akan terjadi di akhir zaman yang pertama, gereja akan mengalami disucikan. Yang kedua, dimurnikan sesuai dengan Daniel 12 ayat 10, dimurnikan. Mengapa perlu dimurnikan? Sebab hari-hari ini banyak terjadi kepalsuan. Barang yang baik seringkali dipalsukan. Uang itu baik enggak saudara? Baik karena bisa buat beli apa-apa. Dan uang yang sering dipalsukan uang yang nilainya rendah atau tinggi? Yang tinggi. Kalau malsukan yang 1.000 ngapain capek-capek? Malsukan ya sekaligus yang 100.000. Hal yang baik pasti banyak yang dipalsukan. Kekristenan yang serius itu baik. Nah, iblis tidak senang dengan hal seperti ini. Dan iblis membuat tandingannya dengan cara pemalsuan. Ingat saudara, gereja perlu mengalami dimurnikan karena banyak terjadi hal-hal yang palsu. Ya. Dalam hal apa saja kita melihat yang sering terjadi kepalsuan, menurut Matius pasal 7 ayat 15, nabi pun ada yang benar, tapi juga banyak nabi yang palsu. Coba Matius 7:15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waspada terhadap nabi palsu. Datangnya menyamar apa? Sebagai domba. Tapi dalamnya serigala. Yang palsu itu pinter. Dia tidak datang dalam wujud serigala. Untuk orang yang rohani, setan tidak akan datang seperti singa. Untuk orang yang rohani, setan akan datang seperti malaikat. Nabi palsu itu datang seperti domba. Perkataannya lembut, tingkah lakunya kelihatannya baik, tapi dalamnya serigala. Serigala itu datang hanya untuk membinasakan. Ya, dan ciri-ciri daripada nabi palsu itu selalu membawa ajaran yang palsu, ajaran yang menyesatkan. Efesus 4:13. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Terus 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, kekristenan yang sifatnya masih kanak-kanak, yang rohaninya masih kanak-kanak, itu sasaran empuk dari nabi palsu dengan pengajaran yang menyesatkan itu. Ingat saudara, anak-anak itu kalau mau tidur, senangannya sama bapak, ibu atau neneknya senangnya diapakan sebelum tidur? Minta didongengin. Dongeng itu seolah-olah obat tidur yang menyenangkan buat anak-anak. Paulus bilang, palingkan dirimu dari segala cerita dongeng-dongeng nenek tua. Kekristenan yang kanak-kanak itu seneng khotbah yang dongeng-dongeng. Ceritakan, ilustrasi khotbahnya pinter sekali dia membuat. Dia tidak kembali kepada ayatnya cuma satu, dia cerita ngalor ngidul, dia cerita tentang semut ketemu gajah, cerita tentang kancil, tentang apa. Ini sangat menggiurkan. Kristen kanak-kanak seneng khotbah dongeng-dongeng. Tapi orang dewasa, dia tidak seneng yang demikian. Ya, ciri nabi palsu, pengajaran menyesatkan dengan dongeng-dongengnya. Tidak berdasarkan ayat-ayat. Saya ingat dosen saya dulu selalu pesan, kalau kamu khotbahlah dari ayat-ayat firman Tuhan. Dan jangan terlalu banyak ngambil ilustrasi dunia. Walaupun itu menarik, tapi itu tidak punya kuasa. Karena yang punya kuasa itu adalah firman Tuhan. Iman timbul dari berita, berita itu sabdanya Kristus. Nah, ini yang sedang terjadi di akhir zaman. Gereja perlu dimurnikan karena ternyata banyak yang palsu. Nabi palsu dengan ajarannya yang palsu dan juga dengan mujizatnya yang palsu. Jangan kira setan tidak bisa melakukan mujizat, saudara. Setan pun bisa melakukan mujizat. Zaman Israel di Mesir, Musa menghadap Firaun dengan membawa mujizat dari Tuhan. Dan Firaun bilang apa? Oh, itu paranormalku, dukunku bisa melakukan. Coba itu Keluaran 7, 10 sampai 12. Keluaran 7 ayat 10 sampai 12. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Waktu Musa dan Harun menghadap Firaun dan mengatakan kami sudah ketemu Tuhan, ini tandanya. Harun melemparkan tongkatnya dan jadi ular. Firaun bilang apa? Model gitu paranormal dukunku bisa. Dia manggil paranormal dukunnya, dia lemparkan tongkat jadi ular. Sama seperti tongkatnya Harun. Bedanya apa? Ularnya dari si dukun itu ditelan oleh ularnya Musa. Artinya setan bisa melakukan mujizat. Setan punya kuasa, tapi kuasa setan dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Ya, nabi palsu itu juga disertai mujizat. Matius 24 ayat 24, tolong dibaca. Matius 24 ayat 24.
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, sekiranya mungkin nabi palsu, Kristus palsu datang disertai mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan umat pilihan Tuhan. Yang palsu-palsu dengan segala mujizatnya, dengan pengajarannya yang palsu itu tujuannya menyesatkan. Tapi yang murni dari Tuhan, apakah itu pengajaran, apakah itu mujizat yang murni dari Tuhan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau dukun-dukun buat mujizat, tujuannya orang tertarik, katut, dan supaya disesatkan. Tapi kalau Tuhan membuat mujizat, tujuannya untuk menyelamatkan. Saya ingat awal-awalnya saya datang di Teraji. Saya ingat waktu itu ibunya Mbak Wiwin, ibunya Santi, ibunya Mbak Sumini itu sakit, di mana empedunya ada batu. Terakhir dokter bilang ini bisa sembuh, harus lewat operasi. Mau dioperasi nggak punya duit, zaman dulu belum ada BPJS, bawa pulang. Saya dipanggil untuk mendoakan, kebetulan saya melihat ada anaknya yang gede itu, Pak Taris. Saya dengar ceritanya dulu dia sekolah minggu, tapi belakangan enggak ke gereja. Saya bilang, Pak Taris, kenapa kamu enggak ke gereja? Jawabnya, saya mau ke gereja kalau ibu saya sembuh. Saya bilang, sini, mari kita buktikan di hadapan Tuhan. Ngomong sekali lagi, buktikan di hadapan Tuhan. Benar saudara, ibunya Wiwin disembuhkan, ya batu di empedu keluar, sampai akhir hayatnya dia tidak pernah sakit lagi. Dari selang saya berdoa sampai meninggal, mungkin 30 tahun lebih sembuh. Dan akhirnya apa? Mas Taris yang tadinya sudah lama mundur kembali. Jadi kalau mujizat itu tujuannya dari Tuhan itu menyelamatkan. Kalau yang palsu itu tujuannya menyesatkan. Ya, ini akan terjadi di akhir zaman, karena itu gereja perlu mengalami dimurnikan. Dimurnikan artinya dipisahkan dari yang palsu-palsu. Orang Kristen perlu waspada, perlu jeli, jangan sampai katut dengan yang palsu-palsu itu. Yang ketiga, gereja akan mengalami peristiwa diuji. Diuji. Sama halnya dengan Bapak Abraham, ya, dia ngalami diuji. Ya, Kejadian 22 kita baca, ya, Kejadian 22, bagaimana bunyi Kejadian 22, coba dibacakan mulai ayat 1. Ya, ayat 1 mulai. Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Coba temanya dibaca. Kepercayaan Abraham diuji. Kepercayaan Abraham diuji. Dalam hal ini kita melihat Abraham imannya, percayanya diuji. Dengan cara bagaimana? Ayat 1 sampai ayat 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak.
anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya, Allah menguji iman Abraham. Allah menguji ketaatan Abraham. Satu waktu firman Tuhan datang kepada Abraham, bawalah anakmu yang tunggal ke tanah Moria, persembahkan sebagai kurban bakaran. Tuhan memerintahkan ini, apakah kira-kira Tuhan tuh lapar sama dagingnya Ishak? Tuhan memerintahkan ini apakah karena Tuhan haus sama darahnya Ishak? Tidak. Semuanya ini untuk menguji iman, kasih, ketaatan Abraham. Dan kita lihat karena Abraham mengasihi Tuhan, taat sama Abraham, Abraham berbuat seperti yang dikatakan. Ishak dibawa ke tanah Moria, diikat, taruh di mezbah, lalu besok sudah diacungkan mau dibunuh. Waktu itu datang malaikat menahan dan mengatakan jangan kau lakukan karena Tuhan sudah mengetahui kesungguhan, keseriusan, ketaatan. Ya, iman Abraham diuji. Kekristenan yang bisa menjadi sempurna sesuai kehendak Tuhan, itu seringkali Tuhan izinkan mengalami fase ujian, diuji. Zaman Tuhan Yesus juga saya melihat, saudara, ada seorang pemuda yang kaya. Dia datang dan dia bilang bagaimana bisa menjadi waris hidup kekal. Tuhan bilang apa yang tertulis di hukum Taurat lakukan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina dan lain-lain. Dia jawab, saya sudah lakukan sejak masa mudaku. Terjemah lama saya lakukan sejak saya kecil. Oh, bagus sekali. Tuhan menguji dengan satu perkataan. Kamu kurang satu, jualkan hartamu, sedekahkan sama orang miskin. Saya percaya yang dikatakan Tuhan itu sebetulnya firman ujian itu. Tuhan tuh menguji orang kaya ini. Keseriusannya mau jadi murid Tuhan. Diuji. Tuhan tahu dia berharta banyak. Apakah dia betul-betul mengasihi Tuhan, mengasihi hidup kekal lebih dari kekayaannya. Tuhan menguji dengan jualkan hartamu. Berikan sama orang miskin. Seandainya pemuda ini betul-betul merindu hidup kekal, merindu jadi murid Tuhan, melebihi dari mengasihi hartanya. Saya kira orang ini akan pulang, dia akan mulai jualkan hartanya. Dan saya kira mungkin Tuhan tidak akan biarkan terus sampai habis. Baru sekali, dua kali mungkin Tuhan sudah bilang stop. Aku sudah tahu kesungguhanmu. Sama seperti ketika Abraham melakukan mau membunuh, Tuhan bilang stop. Karena Tuhan mengasihi, karena kamu mengasihi Tuhan lebih dari anak. Ini namanya iman, kesetiaan, kasih, ketaatan kita diuji. Tuhan Yesus juga pernah tanyakan sama Petrus dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, adakah engkau mengasihi aku, hai Simon Petrus, lebih dari yang lain? Lebih dari yang lain itu artinya lebih dari murid-murid yang lain. Lebih dari yang lain itu juga artinya melebihi hartamu, melebihi rumahmu, melebihi orang tuamu. Ini yang Tuhan kehendaki. Karena Petrus belum lama menyangkal Tuhan. Tuhan sekarang mau tahu dalamnya hati Petrus. Apakah Petrus sekarang sudah berubah? Dengan pertanyaan, adakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Lebih dari yang lain bisa berarti lebih dari murid-murid lain. Juga berarti lebih dari yang kamu punya, kekayaanmu, rumahmu, orang tuamu. Ini syarat jadi murid Tuhan. Coba
Matius 10:37. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya, Tuhan ingin kesetiaan kita, kasih kita diuji seperti Abraham. Seperti orang muda kaya ini. Petrus juga ditanyakan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Yang Tuhan kehendaki untuk jadi murid Tuhan itu memang harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak. Mengasihi bapak, ibu, orang tua itu harus. Tapi jangan melebihi mengasihi orang tua. Mengasihi anak laki, anak perempuan itu harus. Tapi jangan melebihi mengasihi Tuhan. Kau terlalu sayang sama anakmu, anakmu bisa diambil sama Tuhan. Kau terlalu sayang sama hartamu, hartamu bisa diambil sama Tuhan. Tuhan ingin Tuhan itu menjadi yang nomor satu. Dan seringkali ujian itu berlaku. Membuktikan apakah kita mengasihi Tuhan betul. Sebegitu pentingkah yang namanya kasih itu? Ya jawabnya. Karena 1 Korintus 13 ayat 1-3 menerangkan. Walaupun kau korban, walaupun kau melakukan apa saja, tanpa kasih tidak ada gunanya. Coba dibaca itu 1 Korintus 13 ayat 1-3. Satu Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, engkau punya karunia nubuat, kau punya iman sempurna. Ya, kau sudah berkorban, menjual semua, bahkan menyerahkan tubuhmu dibakar tanpa punya kasih. Semuanya sia-sia, tidak ada artinya. Jadi seringkali Tuhan menguji iman, kasih kita, keseriusan sama Tuhan itu kadang-kadang Tuhan izinkan diuji. Dan bukti dari seseorang yang mengasihi Tuhan, sama seperti Abraham, taat, nurut firman Tuhan, suruh bawa anaknya, bawa betul-betul. Itu bukti dari mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 15, dia bilang, kalau engkau mengasihi aku, turutilah segala perintah. Nah, sekali lagi yang terjadi di akhir zaman, di dalam kalangan gereja Tuhan, kalangan orang percaya ada 3 hal, disucikan, dimurnikan, serta diuji. Mari bersiap-siap jadi orang Kristen yang serius, supaya saudara ketika saudara mengalami disucikan, dipisahkan dari dosa walaupun itu menyakiti, ya dimurnikan, tujuannya supaya saudara tidak campur baur dengan yang palsu-palsu, supaya imanmu, kasihmu, apapun yang kau lakukan murni, ya, dan siap-siap juga diuji. Tuhan ingin keseriusan kasih kita itu seringkali diuji supaya didapati sempurna seperti Tuhan sempurna adanya. Mari kita datang sama Tuhan.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapeti aku tetap setia. Kita perlu berjuang supaya didapati kita suci, bersih, murni. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapeti aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu telah Kau sampaikan. Akhir zaman akan terjadi dalam kalangan gereja. Gereja akan disucikan, gereja akan dimurnikan, gereja akan mengalami diuji, supaya didapati kami sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Roh Kudus bantu dan tolong kami. Tanpa pertolongan Roh Kudus kami akan gagal dan gagal dan gagal. Dan kami akan terkucilkan, terbuang. Karena kami tidak bisa melakukan semua dengan kekuatan sendiri. Kami butuh Roh Kudus menolong kami. Supaya kami betul-betul menjadi ciptaan yang sempurna sesuai dengan yang Kau kehendaki. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah persoalan pulang dengan kemenangan. Tiap pengorbanan anak-anakmu tatangan, sukarela perpuluhan, kembalikan lipat ganda sesuai janji firman-Mu. Yang tidak bisa datang karena sakit, karena lemah, karena sedang berpergian, Tuhan tolong supaya lain kali bisa sama-sama ibadah dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.